warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Smart English. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di kesempatan ini. Hari ini kita akan belajar membuat pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris ya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menyingkat waktu kita langsung ke materi. Pertanyaan yang pertama adalah, kamu lagi di mana sekarang? Apabila kita ingin membuat kalimat pertanyaan ya, meskipun dalam kalimat bahasa Indonesianya letak di mananya tidak di awal kalimat, tapi saat kita akan membuat kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris, kita harus mengutamakan atau mendahulukan question word. Nah, coba cari di sini mana question wordnya. Nah, ini ya, di mana? Jadi, misalkan di mananya ditaruh di belakang, di tengah, atau di depan. Apabila ingin membuat kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris, kita harus mendahulukan question word-nya. Nah, di mana itu adalah where. Nah, pola kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris adalah dengan catatan di sini kalimat pertanyaannya yang menggunakan question word ya. Bukan kalimat yes no question. Kalau pertanyaan yang menggunakan pola menggunakan question word, polanya adalah setelah question word ya, yaitu where, when, what, terus apa lagi, how long ya, how often, where, apalagi who atau whom ya, itu question word. Nah, polanya adalah setelah question word auxiliary. Auxiliary itu adalah am is are, to be ya, was were, do does did, have has had ya, atau model. Nah, jadi di kalimat ini juga sama. Setelah where harus auxiliary atau kata bantu. Nah, di kalimat ini ada kata lagi. Lagi di sini berarti menunjukkan sedang ya. Saat ini. Lagi di sini bukan yang merupakan repeated action atau pengulangan seperti minta lagi dong. Kalau lagi di sana berarti kedua kalinya mau lagi ya. Tapi kalau lagi di sini artinya sedang. Nah, untuk menunjukkan keberadaan saat ini adalah menggunakan to be am is are. Nah, am is are-nya menyesuaikan dengan subjek. Subjek di sini adalah kamu ya. Kalau kamu itu to be-nya adalah are. Jadi setelah where harus are. Ingat-ingat polanya setelah question word auxiliary kemudian subjek ya. Jadi where are terus subjeknya di sini apa? Kamu, yaitu you ya. Jadi where are you kemudian sekarang now. Kemudian tanda tanya. Sederhana ya. Kamu lagi di mana sekarang adalah where are you now. Oke, pertanyaan yang kedua. Kamu tinggal di mana? Nah, kalau tinggal berarti aktivitas atau kegiatan atau peristiwa yang berlangsung terus-menerus ya. Kecuali kalau misalkan tinggalnya sebentar kayak stay di hotel gitu ya. Nah, kalau tinggal yang ini harus menggunakan tense present tense. Nah, present tense itu apa? Yang menggunakan kata kerja bentuk ke satu ya. Kata bantunya adalah do atau does. Nah, kita harus mengutamakan tadi apa? Question word dulu. Di mana itu adalah where. Ya. Jadi ingat, meskipun di mananya di sini di belakang, tapi kalau membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris, question word-nya harus di depan. Itu pola kalimatnya seperti itu. Jadi where. Nah, karena ini tinggal di mana itu menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang berlangsung terus-menerus, kita harus menggunakan tense present tense. Nah, present tense itu kata bantunya adalah do atau does ya. Kalau kamu, subjeknya itu adalah kamu. Kalau kamu itu kata bantunya adalah do. Ya, jadi where do, kemudian subjek you ya. Kalau tinggal itu live. Ya, kemudian tanda tanya. Kenapa tidak pakai stay? Karena kalau kita misalkan bertanya ke orang, kamu tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Tapi kalau nanyain rumah, where is your address ya? Tapi kalau nanyain tinggal, kita pakai where do you live?
beda ya. What is your address itu di mana alamat kamu, tapi kalau di mana kamu tinggal itu where do you live. Ingat, kalau menanyakan tinggal kita menggunakan simple present tense, yaitu menggunakan auxiliary do, kata kerjanya bentuk ke satu. Jadi kamu tinggal di mana adalah where do you live. Berikutnya, pertanyaan nomor 3, berapa lama kamu sudah tinggal di Bandung? Nah, sudah tinggal di Bandung ya. Pertanyaan di sini adalah berapa lama ya? Berapa lama itu in English adalah how long. Menanyakan durasi ya. Nah, coba polanya adalah setelah question word auxiliary, kemudian subjek, kemudian kata kerja ya. Nah, menyesuaikan dengan tense, kemudian keterangan. Coba kalimat ini, dalam kalimat ini kita menemukan kata sudah. Kalau sudah itu sama dengan telah ya, kita harus menggunakan perfect tense. Perfect tense itu adalah yang menggunakan have, has, ditambah kata kerja bentuk ketiga. Polanya setelah how long, have, has, ditambah subjek, kemudian kata kerja bentuk ketiga ya, kemudian keterangan. Jadi setelah how long, lihat subjek ya. Subjeknya itu adalah kamu. Kamu itu auxiliary-nya adalah have ya. Kemudian subjek yaitu you. Sudah tinggal berarti tinggal itu live. Live-nya harus kata kerja bentuk ketiga karena perfect tense. Jadi how long have you lived? Baru di Bandung, in Bandung. Tanda tanya. Jadi berapa lama kamu sudah tinggal di Bandung adalah how long have you lived in Bandung? Jawabannya about 2 years ya, 2 tahun atau 10 years. Jawabannya menyatakan durasi. Berikutnya, kamu kemana aja? Ya, kamu kemana aja? Kalau kemana itu adalah where. Ya, nah sekarang kita menentukan tenses yang digunakan itu apa? Karena akan menentukan auxiliary yang digunakan. Kalau orang nanyain kamu kemana aja, berarti nanyain udah kemana aja. Selama nggak ketemu misalkan ya. Nah, udah ketemu aja itu adalah perfect tense ya. Nah, jadi setelah perfect tense itu kata bantunya adalah have atau has ya. Jadi setelah where adalah have. Kenapa pakai have? Karena subjeknya kamu yaitu you. Jadi where have you. Nah, kalau di atas setelah subjek kata kerja bentuk ketiga. Kalau di pertanyaan nomor 4 ini kan nggak ada kata kerjanya ya. Nah, kalau dalam perfect tense tidak ada kata kerja, maka kita harus menambahkan been. Where have you been? Kamu udah kemana aja? Ya, ingat kalau dalam perfect tense tidak ada kata kerjanya, maka harus ditambahkan been. Oke, artinya menunjukkan keberadaan kita gitu. Where have you been? Kemudian tanda tanya. Misalkan jawabannya I have been in Bandung, aku udah berada di Bandung selama berapa hari gitu ya, jawabannya seperti itu. Oke, number 5. Dengan siapa kamu tinggal di sana? Kalau untuk menanyakan kegiatan atau fakta ya, yang berlangsung terus-menerus dan repeated action berulang-ulang, maka kita harus menggunakan simple present tense. Kalau dalam pertanyaan ini dengan siapa kamu tinggal berarti terus-menerus tinggal dengan orang itu ya, maka kita harus menggunakan simple present tense. Nah, question word harus diutamakan. Dengan siapa itu adalah whom ya. Nah, kenapa pakai whom tidak pakai who? Karena yang ditanyakan di sini adalah bukan subjek, tapi orang yang tinggal dengan subjek. Ya, dengan catatan nanti harus ada with. With itu artinya dengan, ya. Jadi coba kalau present tense itu kata bantunya adalah do atau does ya. Tadi kata kerjanya bentuk satu. Jadi habis whom harus question word. Nah, maaf, setelah whom harus auxiliary atau kata bantu. Ingat tadi simple present tense auxiliary-nya adalah do atau does ya. Nah, karena subjeknya kamu, you, maka auxiliary-nya adalah do. Kemudian subjek whom do you
ya. Tinggal itu adalah live, ya. Kemudian di sana there baru dengan, yaitu with. Ya, whom do you live there with? Artinya dengan siapa kamu tinggal di sana. Kemudian tanda tanya. Nah, bisa juga untuk menanyakan dengan siapa kita tinggal itu dengan with-nya ditaruh di depan. Misalkan kita mau mengulangnya, mau mengungkapkannya dengan siapa kamu tinggal di sana, ya. Bisa ditaruh di depan with-nya. Kemudian whom. Jadi with whom do you live there? Tanda tanya. Ya. Artinya sama, dengan siapa kamu tinggal di sana. Oke. Berikutnya, number 6. Apa yang akan kamu kerjakan atau lakukan selama liburanmu di Bali? Nah, question word di sini adalah apa ya? Apa itu adalah what. Nah, ingat setelah kata question word, pertanyaan harus auxiliary. Auxiliary-nya apa? Nah, dalam kalimat ini ada kata akan. Berarti belum terjadi, yang akan terjadi ya. Yang akan terjadi itu menggunakan tenses future tense. Future tense itu adalah yang menggunakan will verb ke-1 atau bisa juga menggunakan to be, going to verb 1, artinya sama akan ya. Nah, kita akan menggunakan to be, going to verb 1 karena ini menunjukkan rencana ya. Rencana yang akan dikerjakan pasti di masa yang akan datang ya. Jadi kita akan menggunakan pola to be am is are ditambah going to ditambah verb ke-1. Jadi kata bantu yang digunakan adalah to be am is are. Coba subjeknya di sini adalah kamu, pelaku ya. Kamu nih di sini. Jadi kamu itu you. You itu to be-nya adalah are. Jadi setelah setelah question word harus auxiliary yaitu are, baru subjek yaitu kamu. What are you akan kerjakan? Tadi pola kalimat future tense itu adalah to be, going to verb 1. Jadi setelah subjek going to. Artinya akan. Jadi apa yang kamu akan lakukan ya, going to. Kemudian kata kerja utama. Kata kerja kamu utamain di sini adalah kerjakan atau lakukan ya, yaitu do. Jadi what are you going to do? Nah, selama liburan itu adalah, selama itu in English adalah during. Nah, liburanmu itu your holiday in Bali. Oke, maaf di Bali, yaitu in Bali. Tanda tanya. Jadi ingat, kita harus tahu pertanyaannya menggunakan tenses apa. Misalkan akan, future, berarti pakai will nih. Kalau menanyakan tinggal, berarti present tense. Kalau menanyakan udah ngapain aja, pakai perfect tense ya. Kalau nanyain sedang, berarti pakai present continuous. Oke? Jadi, apa yang akan kamu kerjakan selama liburanmu di Bali adalah what are you going to do during your holiday in Bali? Berikutnya, number 7. Dengan siapa kamu sedang bicara? Nah, kalimat pertanyaan di sini adalah siapa ya? Dengan siapa? Kalau siapa itu who, kalau dengan siapa itu whom. Kenapa pakai whom bukan who? Karena yang ditanyakan di sini adalah orang yang sedang diajak bicara oleh kamu. Jadi bukan menanyakan pelaku yang mengajak bicara, tapi yang diajak bicara ya. Nah, jadi bukan nanyain subjek, tapi nanyain objek, yaitu yang diajak bicara sama kamu. Nah, jadi question word yang digunakan adalah whom ya. Nah, lihat dalam kalimat ini ada sedang. Kalau sedang itu adalah present continuous tense. Present continuous tense itu adalah am is are ditambah kata kerja bentuk ing. Artinya sedang terjadi sekarang, saat ini ya. Jadi setelah question word harus pakai to be, am, is, are. Lihat subjeknya adalah kamu. Kamu itu subjeknya to be-nya adalah are. Kemudian subjek you ya. Nah, sedang bicara. Sedang bicara itu adalah, bicara itu apa? Adalah talking ya, atau speaking, atau speak ya.
Nah, tapi harus kata kerja bentuk ing karena present continuous. Jadi whom are you talking, ya? Talking. Nah, kepada siapa? Dengan siapa? Kalau talking to. Ya. Jadi kepada siapa kamu sedang berbicara? Ya, kemudian tanda tanya. Nah, tapi bisa juga to-nya ditaruh di depan. Jadi to whom are you talking now? Misalkan dengan siapa kamu sedang bicara sekarang, ya. Jadi ingat, dengan siapa kamu sedang bicara adalah whom are you talking to, ya. Berikutnya, number 8, apa yang ingin kamu bicarakan kepada saya? Apa yang ingin kamu bicarakan kepada saya, ya. Kalau apa itu adalah what, ya. Nah, kalau untuk mengungkapkan sesuatu yang bukan sedang terjadi, fakta yang sekarang terjadi, ya. Apalagi di sini ada ingin, ya. Ingin itu harus menggunakan simple present tense, dan ingin itu yaitu want, tidak ada bentuk continuous tense karena kalau ingin aja, bukan sedang ingin, ya. Kalau dalam English grammar itu tidak ada wanting, adanya want aja. Jadi kita harus menggunakan kata kerja bentuk ke-1 yaitu present tense, ya. Present tense itu menggunakan kata bantu do atau does, ya. Subjeknya di sini adalah kamu, berarti kata auxiliary yang digunakan adalah what do, kemudian subjek what do you, ingin want, bicarakan. Nah, bicarakan itu adalah talk, ya. Nah, antara dua kata kerja want dan talk harus ada to-nya. Jadi want to talk, ya, kepada saya, to me. Kemudian tanda tanya. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan kepada saya adalah what do you want to talk to me? Oke. Berikutnya number 8. Nah, ada kalimat yang sering kita dengar di message itu. Pinjemin saya 100 dong. Nah, ini termasuk command, ya. Karena nyuruh, pinjemin saya duit 100 dong. Nah, kalau meminjam itu borrow, kalau minjemin itu, pinjamkan itu yaitu lend. Jadi nggak boleh borrow me 100, tapi lend me, ya. Kenapa saya di sini pakai me? Karena saya yang di sini adalah yang dipinjemin uang, bukan yang minjemin, tapi yang dipinjemin. Jadi lend me 100 itu adalah 100 rupiah, ya, pakai rupiah. Dong itu dalam bahasa Inggris please. Kemudian tanda seru. Jadi ingat, kalau meminjam itu borrow, kalau pinjamkan itu atau pinjamkan saya pakai lend, ya. Oke. The last number, apa yang kamu kerjakan untuk mendapatkan uang? Nah, pertanyaan ini biasanya ditanyain kalau orang nanyain kerjanya apa sih? Kamu kerja apa untuk dapetin uang? Kamu kerja apa untuk sumber penghidupan? Biasanya menggunakan kata tanya ini, ya. Coba kita mulai dari question word yang digunakan, yaitu apa itu adalah what, ya. Nah, untuk menanyakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus, kita harus menggunakan simple present tense, atau kita karena orang nanyain pertanyaan ini, ya, kamu kerja apa untuk mendapatkan uang, berarti kita nanyain sesuatu yang berulang-ulang, kerja yang berulang-ulang, ya, atau yang berlangsung terus-menerus, maka kita harus menggunakan simple present tense. Nah, present tense itu kata bantunya atau auxiliary-nya adalah do atau does, ya. Jadi kita pakai do karena subjeknya kamu, ya. Jadi what do, terus kamu, you kerjakan, do, ya. Do-nya jadi ada dua nih, do yang auxiliary, do yang kata kerja. What do you do untuk mendapatkan money, uang? Untuk mendapatkan itu to, mendapatkan itu earn, uang itu money, ya. Tapi bisa juga orang seringnya kalau praktisnya, ya, kalau orang nanyain kita kerja apa untuk dapetin uang, biasanya pakai ini. What do you do for living? Apa yang kamu lakukan untuk
biaya hidup kamu, membiayai hidup kamu ya, for living atau mendapatkan uang to earn money. Dua-duanya bisa. What do you do to earn money atau what do you do for living? Nanyain apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan uang atau menanyakan mata pencaharian kita. Oke? Gimana? Semoga mudah dipahami ya pertanyaan-pertanyaan sederhana ini yang akan sering kita jumpai apabila kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.